Assalamualaikum, masak bareng yuk. Hai semuanya, karena ada request untuk bikin roti canai sama kari, jadi di video kali ini kita akan bikin roti canai, roti paratha, atau roti Maryam. Namanya banyak versi tapi sama aja kok. Nah ini, teksturnya berlapis-lapis terus rasanya mantap. Yuk langsung lihat proses buatnya. Ini untuk bahan-bahannya, ada 300 gram tepung terigu, ini aku pakai yang protein sedang dari segitiga biru. Kalau takaran sendok, ini sekitar 20 sendok makan. Lalu ada 1 butir kuning telur, ini aku pakai kuning telur ayam dengan ukuran yang kecil. Lalu ada 1 saset susu kental manis dengan takaran atau ukuran 40 gram. Kemudian ada 6 sendok makan full margarin yang sudah dicairkan. Lalu ada garam halus, ini aku pakainya 1 sendok teh, tapi kalian boleh tambah atau kurangin sesuai selera. Kemudian ada minyak goreng nanti untuk celup adonan biar nggak lengket, dan ada air hangat sebanyak 150 ml. Oke, ini kita mulai bikin adonannya ya. Kita masukin tepung terigu. Lalu kita masukkan kuning telur. Kita masukkan garamnya. Lalu ini kita pakai margarinnya 3 sendok makan aja, 3 sendok makan full, nanti sisanya untuk oles-oles adonan. Nanti ada lah tahapannya. Terus untuk susu sasetnya ini aku pakainya full, tapi kalau kalian mau nggak terlalu manis, kurangin aja sesuai selera. Ini airnya hangat-hangat kuku. Pertama aku masukin dulu 100 ml. Nanti kalau sekiranya kurang, tambahin aja. Bertahap. Itu kita adon pakai tangan dan pastiin tangannya udah bersih. Cuci tangan dulu ya pakai sabun. Terus kita adonin semuanya sampai tercampur rata sampai kalis. Proses ngadonnya memang ini agak lama karena harus benar-benar sampai kalis. Kalau dia nggak kalis, nanti jadi pecah adonannya dan rasanya juga keras nanti. Jadi kita sekalian olahraga tangan ya. Oke, akhirnya adonan kita kalis juga sobat. Kalau sudah begini, ini akan aku bagi jadi beberapa bagian. Metode pembagiannya sebenarnya bebas aja, kalian maunya gimana boleh. Tapi kalau aku ini pakai simple, jadi ini akan aku bagi 2. Kemudian agak aku pilin gini panjang kayak empek-empek lenjer. Terus ini akan aku bagi jadi 3 bagian. Terus ini akan dibentuk bulat kayak proses bikin bakso. Jadi tangan yang kiri nahan, yang kanan dorong. Tuh, kayak bakso ya bentuknya. Nah, kiri nahan, kanan dorong. Terus kita lakukan cara yang sama untuk adonan selanjutnya. Ini dibagi 3. Terus kita tahan yang kiri, kanan dorong ke atas. Ini juga sama, tahan dan dorong. Dan ini dia yang terakhir. Oke, ini jadinya 6, terus ini akan aku celupin ke dalam minyak. Celupin semuanya biar nanti adonannya lentur. Kita masukin satu-satu. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tergantung kalian bagi itu jadi beberapa bagiannya. Terus nanti ini akan kita diamkan selama beberapa jam di wadah yang tertutup. Jadi nanti adonannya akan lebih lentur gitu. Pas kita bentuk dia nggak gampang pecah dan juga bisa benar-benar tipis, bisa banyak layernya. Ini aku akan diamkan selama 2 jam.
Biar nggak lengket, bawahnya aku tambahin lagi pakai minyak. Kalau kalian mau lebih cepet, dimasukin aja bener-bener direndam sampai kelelep. Itu 30 menit atau 1 jam juga udah bisa. Jadi lebih cepet prosesnya kalau pakai metode yang rendam full. Oke, ini akan aku tutup dan diamkan selama 2 jam. 2 hours later. Setelah 2 jam, didiamkan di suhu ruangan. Ini kita buka tutupnya dan tuh dia nggak lengket ya. Kita siapkan wadah untuk ngebentuk. Ambil satu dan kita mulai pipihkan. Kita dorong pelan-pelan. Untuk proses ini bisa pakai rolling pin, bisa pakai tangan. Tapi biasanya kalau pakai rolling pin ini jadi gampang putus gitu, gampang bolong adonannya. Jadi aku lebih pilih untuk pakai tangan aja. Selain lebih simple, jadi juga lebih hemat alat kan. Ini pokoknya kita pipihin terus sampai tipis. Makin tipis makin bagus, jadi nanti layernya jadi lebih banyak. Terus kita olesin atasnya pakai margarin yang udah dicairin. Dan kita mulai gulung. Metode gulungnya gampang. Jadi kita ambil tuh ujungnya terus lipat depan belakang, maju mundur. Makin kecil lipetannya makin bagus. Maju mundur, hati-hati ya. Tapi kalau udah lentur gini dia biasanya nggak rentan sobek kok. Jadi dinikmatin aja prosesnya. Kalau udah semua ini kita tarik pelan-pelan memanjang. Terus kita mulai putar-putar. Jadi tangan yang kiri nahan, kanan muter. Jadi kayak diuntir-untir gitu sambil ditarik pelan-pelan. Terus kita bentuk huruf S. Sisi kanan ke dalam, sisi kiri keluar. S kebalik ya, bener S. Terus kita tumpuk jadi satu. Caranya sama untuk semua adonan kayak gini. Kalau udah begini, kita diamin dulu selama setengah jam. Baru nanti kita panggang. Tutup A ya. few moments later. Oke, kita buka tutupnya karena ini udah setengah jam. Dan kita mulai pipihkan. Ini untuk pipihinnya ukurannya sesuai selera diameternya ya. Tapi kalau mau lebih garing teksturnya, lebih tipis aja. Jadi dipipihin biar dia semakin lebar. Kalau mau teksturnya lebih garing. Tapi kalau mau yang nggak terlalu garing, ya nggak usah terlalu lebar pipihinnya. Tapi mau lebar ataupun enggak, dia tetap kok teksturnya akan berlayer-layer dengan resep ini. Nah, usahain itu pusarannya tetap di tengah ya, biar nanti bentuknya tetap bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke proses panggang. Kita panaskan teflon dengan api sedang aja, jangan terlalu panas, jangan terlalu kecil. Kalau sisi satunya udah mateng, warnanya seperti ini, kita balik. Tuh, tanda adonannya bagus adalah pas dia dipanggang ngembang. Tuh, kelihatan ya, ngembang dan juga ada kayak layernya gitu, berlapis-lapis. Nah, ini artinya kita berhasil. Lakukan cara yang sama untuk adonan-adonan selanjutnya. Dan alhamdulillah, paratha chani atau roti Maryam kita hari ini sudah selesai. Gampang ya proses buatnya, tapi butuh kesabaran. Kalau kalian suka sama resep ini, tolong bantu like dan subscribe ya. Dan kalau kalian punya ide atau request untuk konten selanjutnya, silakan komen di bawah. Thanks for watching. Assalamualaikum.